Ketemu lagi dengan saya Kak Ros, dengan Bu Prisa, dengan Bu Rin, dalam acara live streaming Sekolah Minggu GITJ Bondo. Teman-teman, mari kita tanya kabar anak-anak kita di rumah. Hai anak Tuhan, bagaimana kabar kalian? sukacita, semangat, luar biasa, haleluya. Puji Tuhan, kali ini acaranya berbeda ya Bu. Kira-kira apa ini yang beda nih ya? Bu Prisa tahu? Apa ya Ros yang berbeda? Kok Bu Prisa nggak tahu ya? Kok belum tahu ya Bu, apa Bu? Aduh, kok pada nggak tahu? Anak-anak di rumah tahu nggak? Iya, pasti tahu ya. Biasanya kita tayang jam 4 sore, tapi kali ini setengah 8 pagi. Puji Tuhan, pasti semuanya anak-anak semangat. Semuanya sudah mandi? Iya. Semangat ya anak-anakku. Semuanya sudah mandi belum? Tentu sudah dong, sudah berada di depan Iya. HP-nya Bu. Baik. Sudah Iya, cantik-cantik, ganteng. Iya, semuanya sudah semangat, sudah siap untuk memuji memuliakan Tuhan bersama dengan kita di sini. Mari kita sapa Tuhan kita dengan satu pujian yang mengatakan selamat pagi Bapa. Mari kita pujikan.
Mari kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini yang begitu indah. Engkau memperbolehkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadah meskipun melalui live streaming. Saya yakin dan percaya, kami yakin bahwa hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami semua saat ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, berjalan dalam keadaan selamat dalam penyertaan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami. Dan kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu di rumah Tuhan. Siapkan hati mereka hanya tertuju pada kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Anak-anak Tuhan yang di rumah, kita mau memuji Tuhan. Namun sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu ini Bu. Ya, kita mau sapa-sapa dulu yang ada di rumah ya. Tentunya semua yang ada di rumah sukacita semua ya. Yuk lambaikan tangan yang ada di rumah. Semuanya lambaikan tangan ya. Di sini Bu Prisa mau sapa-sapa dulu ya Bu. Dari anak kelas kecil. Bagaimana kalau dari anak kelas kecil dulu ya? Setuju. Kita sapa-sapa dulu. Bu Prisa sapa. Amora, halo anak Amora. Anak Abel, anak Alicia, anak Noel, ada anak Adara. Halo di rumah, bagaimana kabar kalian? Anak Sera, anak Stefania, anak Embun, ada anak Tristan, anak Onel, anak Ivan, halo, anak Nevan, anak Giu juga yang ada di rumah. Dan anak Timur, halo. Anak Ferin, anak Gita, Aji, Hanes, iya, Dodo, JJ, dan anak Elo. Ayo, bagaimana kabar kalian di rumah? Lambaikan tanganmu. Ya, sekarang gantian anak tengah Bu Ros. Ya, sekarang anak tengah saya absen nih ya. Pasti semuanya sudah ada di depan HP ataupun laptop kalian masing-masing. Ada Chelsea, Mosa, Aurel, Jessica, Salma, Yuli, Nesa, Kesia, Niken, Gege, halo, Aaron, Putra, Leo, ada Jonathan, Caleb, Vino, dan Giel. Tuhan memberkati kalian. Ayo sekarang ganti anak kelas besar ya. Burin absen. Ayo semuanya menempatkan diri yang baik. Ayo. Ayo Mbak Tata, selamat pagi semuanya. Mas Farel, Mas Ae, Mbak Ayu, Kevin, Mas Nathan, Mbak Indah, Mbak Naomi, Mbak Rere. Selamat pagi semua, Mas Yahya, Moses, Mbak Pepi, Mbak Karen, Mas Aldo, Mas Alung, Mbak Gita, Mas Yuda, Mbak Putri. Semuanya kelas besar ya, selamat pagi. Ya, masih ingin untuk memuji Tuhan Bu? Ya tentunya masih dong. Masih semangat ya. Anak-anak yang di rumah masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita memuji Tuhan, kita sambil bergoyang-goyang kita memuji Tuhan. Cuip-cuip pam-pam. Tentunya kita pujikan dengan berdiri. Mari semuanya. Cuip-cuip
Tuhan, Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Mau di gunung, di lembah, di padang rumput, di rumah, dimanapun kita berada. Betul? Betul sekali. Terus kita mau memuji apa nih, Burin? Yuk kita pujikan Kudaki-daki. Iya, kita pujikan dengan semangat anak-anak. Mari. Semuanya, gerakkan kakimu, tanganmu, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang, luar angkasa, ku selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, selang dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Anak Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima sabdanya dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan, Aku mengasihi Engkau Yesus. Mari kita pujikan dengan sepenuh hati kita.
dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kepada dirinya sendiri kami berserah. Halo, selamat pagi. Shalom. Anak-anakku yang terkasih di rumah, kita berjumpa kembali dengan Bu Yuni pada pagi ini. Dan pagi ini Bu Yuni akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekarang anak-anak duduk yang manis, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya disiapkan. Ayo semuanya sudah bawa Alkitab semuanya ya. Sekarang kita akan membaca bersama-sama. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Bu Yuni ulang lagi. Kita bisa baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang."
Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk berdoa, kita serahkan ibadah kita ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih serta kemurahan-Mu. Engkau telah memberkati kami Tuhan untuk melakukan ibadah sekalipun kami lakukan secara live. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan kami, persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengikuti acara kebaktian sekolah minggu GITJ Bondo. Kiranya Engkau mempersiapkan mereka Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu ini senantiasa punya kerinduan untuk datang berbakti, memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah kami semua dari segala dosa serta kesalahan kami yang kami lakukan Tuhan yang tidak benar di hadapan Engkau. Bimbinglah kami Tuhan, didiklah kami Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan hikmat pengetahuan yang daripada Engkau, sehingga sabda firman yang akan kami sampaikan senantiasa memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami menyerahkan ibadah kami, awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami mengucap syukur, amin. Anak-anakku yang terkasih yang ada di rumah, Bu Yuni pada pagi hari ini akan bercerita tentang Sakeus. Tentunya cerita Sakeus ini sudah seringkali anak-anak dengar. Tapi tidak mengapa Bu Yuni akan mengulang kembali cerita tentang Sakeus. Apakah masih ada yang ingat cerita Sakeus? Atau bahkan lupa? Tidak ya? Nah, Bu Yuni akan mengingatkan kembali. Siapa sih Sakeus itu? Siapa yang ingat siapa itu Sakeus? Halo kelas kecil, masih ingat enggak Sakeus? Kalau yang besar mungkin sudah ingat ya, masih ingat tentang Sakeus. Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia seorang yang kaya raya. Tetapi, ada tetapinya anak-anak. Sakeus ini mempunyai badan yang unik, tubuhnya unik. Kira-kira apa ya? Dia mempunyai tubuh yang mungil kecil, bahkan pendek. Makanya sering dikatakan Sakeus orang pendek. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, walaupun Sakeus ini seorang yang kaya raya, dia mempunyai kedudukan yang tinggi dalam pekerjaannya. Tetapi Sakeus ini tidak disukai oleh orang banyak. Dia dibenci. Kenapa? Kenapa Sakeus dibenci? Sakeus salah apa? Ada yang tahu enggak? Ternyata anak-anakku, Sakeus itu kalau dalam bekerja dia tidak jujur. Dia suka berbuat curang. Bahkan Sakeus itu memeras orang-orang miskin. Makanya Sakeus banyak dibenci oleh orang banyak. Dia tidak disukai keberadaannya. Anak-anakku yang terkasih, Sakeus mungkin punya segalanya. Dia hidup mewah. Dia sebagai orang kaya, dia punya kedudukan yang tinggi. Tetapi Sakeus juga sedih karena tadi dia dibenci, dia dicemooh, dia tidak punya teman. Dia sendiri, dia sedih. Terlebih lagi, Sakeus sedih karena Sakeus tidak mengenal Tuhan Yesus. Maka itu setelah mendengar ada berita kalau Tuhan Yesus mau datang ke kotanya Sakeus, Sakeus sangat senang sekali. Karena Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus. Sakeus ingin bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus.
Sakeus merencanakan sesuatu. Dia karena memiliki tubuh yang pendek, tidak memungkinkan Sakeus bisa ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Karena di saat Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak, mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus selalu dikerumuni, dirubung. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah. Sementara badannya Sakeus itu kecil dan pendek. Sakeus tidak mungkin bisa melihat Tuhan Yesus. Makanya Sakeus berpikir, bagaimana ini saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Apa ya yang bisa saya lakukan supaya saya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Makanya Sakeus punya ide. Oh, kalau begitu saya harus lebih dulu datang sebelum rombongan Tuhan Yesus itu sampai ke sini. Makanya Sakeus berlari dengan kencang. Dia berusaha mendahului rombongan Tuhan Yesus tadi yang mau datang ke kotanya. Karena Sakeus tahu jalan yang mau dilalui oleh Tuhan Yesus tadi. Untuk itu Sakeus berlari sekuat-kuatnya. Dan akhirnya setelah Sakeus bisa melalui orang-orang tadi, rombongan Tuhan Yesus, Sakeus berhenti, mak jegrek. Apa sih artinya mak jegrek? Berhenti mendadak. Direm, stop. Nah, seperti itu. Kayak anak-anak kalau naik sepeda, tiba-tiba dikayuh dengan cepatnya terus berhenti mendadak. Stop. Nah, seperti itu. Sakeus berhenti. Di pinggir jalan dia melihat ada sebatang pohon. Pohonnya sangat rindang. Pohon itu adalah pohon ara. Sakeus melihat ke kanan, ke kiri. Apakah ada yang melihat saya ya? Saya berada di sini. Jangan-jangan nanti ada yang melihat keberadaan saya di sini. Setelah dilihatnya, dirasanya aman, Sakeus melihat ke atas. Melihat ke atas pohon tadi. Dalam pikirannya, mau apa ya? Ternyata Sakeus mau memanjat pohon ara tersebut. Kemudian setelah dirasa aman, Sakeus memanjat pohon itu. Berkali-kali Sakeus memanjatnya. Berkali-kali juga Sakeus tidak berhasil. Sakeus melorot. Siapa sih anak-anak pernah naik pohon terus gak sampai-sampai, akhirnya kelorot sampai babak. Dadane iki babak kabeh karena gak bisa berhasil naik ke atas pohon. Seperti yang dialami Sakeus. Sakeus kan badannya kecil, pendek, sementara pohon yang mau dinaiki itu pohonnya besar. Dia kelorot. Tapi semangat Sakeus tidak berhenti sampai di situ. Sakeus terus berusaha dengan keras. Dan akhirnya Sakeus bisa naik ke atas pohon. Nah, sekarang Sakeus bisa naik ke atas pohon. Lihat, Bu Yuni bawa gambar. Ini Sakeus lagi naik ke atas pohon. Bisa dilihat gak? Nah, gambarnya kecil ya, Bu Yuni ngeprintnya kecil. Nah, itu Sakeus ada di atas pohon. Bisa nangkring di sana dia. Di zoom dulu. Udah kelihatan anak-anak? Nah, itu gambar Sakeus yang lagi memanjat pohon dan Sakeus sudah berada di atas pohon. Sakeus sangat senang sekali. Dia bisa naik ke atas pohon tersebut. Dia bisa melihat di sekelilingnya. Dia juga bisa melihat rombongan orang banyak tadi bersama Tuhan Yesus ternyata sudah mau dekat dengan dia. Hati Sakeus berdebar-debar. Jantungnya berdetak dengan kencang. Waduh, itu rombongan Tuhan Yesus mau kemari. Aku malu, nanti kalau dia melihat saya ada di atas pohon gimana? Benar saja anak-anak, rombongan itu semakin dekat dan semakin dekat. Dan akhirnya rombongan itu tiba-tiba berhenti pas di bawah pohon di mana Sakeus ada di saat. Sakeus semakin berdebar-debar jantungnya. Sakeus semakin takut.
ternyata benar apa yang ditakutkan Sakeus terjadi. Tuhan Yesus berhenti tepat di bawah Sakeus ada di atas pohon. Dan Tuhan Yesus melihat ke atas. Sakeus malu. Dia malu sekali, ternyata keberadaannya dilihat oleh Tuhan Yesus dan orang banyak tadi. Tetapi dengan kelemah lembutan Tuhan Yesus menyapa Sakeus. Sakeus, turunlah. Aku mau datang ke rumahmu. Anak-anakku, Sakeus tidak mengira dan tidak menyangka bahwa dia akan disapa Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya. Dia merasa bahwa Sakeus ini tidak berguna karena tadi dicap sebagai orang berdosa oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Setelah Tuhan Yesus menyuruhnya turun, Sakeus segera turun. Dan Sakeus menyambut Tuhan Yesus penuh dengan sukacita. Tetapi anak-anakku, tindakan Tuhan Yesus tadi tidak disukai oleh orang banyak. Khususnya kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka berkata, Tuhan, orang ini tuh orang berdosa. Mengapa Tuhan mau singgah datang ke rumah Sakeus? Kok tidak ke rumah yang lainnya Tuhan? Sakeus segera membela diri, dia menjawab. Dia berdiri seperti yang dikatakan di dalam Lukas 19 ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Anak-anakku, Tuhan Yesus kedatangannya membawa perubahan yang besar bagi diri Sakeus. Setelah Sakeus bertemu Tuhan Yesus, Sakeus berubah drastis. Dia mau bertobat, dia mau mengenal Tuhan Yesus, dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Sakeus tidak peduli, walaupun dia memiliki kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, Sakeus mau meninggalkannya. Bahkan Sakeus akan memberikan setengah dari hartanya untuk diberikan kepada orang miskin tadi. Anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan Sakeus, dan Sakeus bertobat. Tuhan Yesus tidak menjauhkan dirinya dari orang-orang yang berdosa. Justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini mencari orang-orang berdosa supaya mereka bertobat dan menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Makna pertobatan yang sesungguhnya adalah berhenti berbuat jahat dan mulai melakukan kebaikan. Seperti Sakeus, berhenti meninggalkan untuk kepentingan dirinya sendiri, memperkaya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia mau mengikut Yesus. Juga kami Bapak Ibu Guru selalu menghimbau, selalu menasehati anak-anak. Sekalipun anak-anak melakukan ibadah dari rumah, jangan sampai anak-anak meninggalkan doanya, meninggalkan membaca firman Tuhan. Terus anak-anak lakukan itu di rumah. Jangan sampai ibadah anak-anak kendor karena saat pandemi seperti ini. Anak-anak harus terus kuat berdoanya. Imannya harus kuat. Kita berdoa semoga pandemi virus corona ini cepat berlalu dari bangsa kita Indonesia ini. Dan kita semuanya bisa melakukan kegiatan aktivitas ibadah dengan normal kembali. Anak-anakku yang terkasih, seperti yang Bu Yuni katakan tadi, Yesus datang untuk mencari orang-orang berdosa supaya mereka bertobat dan mereka semuanya menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Sebagai ayat masnya,
Mari kita baca di dalam Lukas yang ke-19 ayat yang ke-10. Ayo anak-anak dibuka Alkitabnya kembali sebagai ayat emasnya, kita akan baca bersama-sama. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita ulangi lagi. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang telah anak-anak dengar. Kiranya firman ini memberkati anak-anak di rumah, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami lewat firman yang boleh kami sampaikan kepada anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu terberkati oleh karena kebenaran firman-Mu pagi ini. Berikanlah kekuatan iman kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Semoga mereka semakin mengasihi Engkau, mereka semakin taat dan setia kepada Engkau. Mereka tidak meninggalkan ibadahnya ya Tuhan. Mereka selalu memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pandemi virus corona ini, biarlah cepat berlalu dari bangsa kami Indonesia ini, dan Engkau memberkati ya Tuhan, orang-orang yang saat ini dinyatakan positif. Kiranya Engkau memberikan kekuatan iman kepada mereka semuanya. Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan Tuhan. Semoga mereka keadaannya baik-baik saja. Dan Tuhan ikut campur tangan dalam perkara ini. Kami sungguh menyerahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami adalah orang berdosa Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa serta kesalahan kami. Dan kami serahkan seluruh doa kami ini yang jauh daripada sempurna hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Amin. Puji Tuhan, anak-anak sudah mendengarkan firman pagi ini tentang Sakeus. Dan sekarang Bu Yuni mau mengajak untuk anak-anak memuji memuliakan nama Tuhan. Mari Bu Ros, Bu Rin, Bu Prisa, kita memuji nama Tuhan dengan pujian Sakeus. Anak-anak, yuk kita bangkit berdiri. Nah, kita memuji nama Tuhan dengan bangkit berdiri, kita bertepuk tangan, kita muliakan nama Tuhan. Dia segera berlari naik
Puji Tuhan, sungguh firman yang begitu luar biasa yang memberkati kehidupan kita pada pagi hari ini. Anak Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih, Bu. Semangat. Semangat ya. Semangat. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita pujikan Yesus pokok. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan sabdanya, saatnya kita di penghujung acara. Namun kita mau menutup ibadah kita dengan berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa anak-anak, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami bisa memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui pujian kami nama-Mu semakin termuliakan hingga ke muka bumi ini Tuhan. Tuhan Yesus,
Ubahlah hidup kami seperti di mana Sakius yang berubah ingin sungguh-sungguh melayani Engkau. Demikian kami juga anak-anak-Mu di rumah, biarlah kami sungguh-sungguh menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, hanya di dalam-Mu kami serukan doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.